Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masuk di halaman Thaminata Asrata 18 di pembahasan terakhir pendahuluan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafidhahumallah ta'ala. Kata beliau, idan ma'rifatu masailil jahiliyati yufiduka min faidataini. Kalau begitu, mengetahui permasalahan jahiliyah itu memberikan kepadamu dua faedah. Pertama, annaka tahdaru hadil hisala wa tas'alullaha an yu'idaka minha wa an yuhmiyaka minal wuku'i fiha. Pertama, kamu akan waspada dari perangai ini. Ini sudah panjang lebar disampaikan oleh beliau. Kalau orang tahu perkara-perkara jahiliyah, dia akan waspada. Kemudian kamu akan minta kepada Allah untuk Allah menjagamu, membentengimu dari terjatuh dari perangai orang jahiliyah. Poin pertama, waspada, menghindari, kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan penjagaan. Yang kedua, yufiduka ghibtatan wa faraha bifadlillahi alaika bil islami. Memberikan faedah kepadamu ghibtah, senang gembira. Faraha, bahagia dengan karunia Allah atasmu sebagai pemeluk agama Islam. Alhamdulillah, kami diberi hidayah masuk Islam. Islam itu luar biasa. Mengantarkan seseorang itu senang, gembira, bahagia dengan karunia Allah Subhanahu wa taala sebagai pemeluk agama Islam. Anta indama taqra'u hadil hisala wa tasta'iru mu'afatallahi laka minha wa wiqayataka minha taqulu alhamdulillahilladzi afana min hadil umur. Ketika kamu membaca tentang perangai orang jahiliyah, nanti kamu akan rasakan penjagaan Allah, benteng Allah terhadapmu. Jadi, oh alhamdulillah saya enggak memiliki perangai jahiliyah, saya enggak memiliki kelakuan sebagai orang jahiliyah. Itu akan berucap alhamdulillahilladzi afana min hadil umuri. Segala puji bagi Allah yang menjaga kami min hadil umuri, dari perkara-perkara ini. Wa manna alaina bil islami safi
wa dinin naqi. Kemudian Allah anugerahkan kepada kita Islam yang murni, agama yang bersih. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatasdadu tamassukan wa faraha bidinika sahihi alladzi manallahu 'alaika bihi. Sehingga nanti tambah semangat berpegang teguh dengan agama semakin kuat. Kemudian kebahagiaan dengan agama yang benar yang Allah anugerahkan atasmu. Dua perkara ini buahnya. Wa hadza amrun yulahiduhul insanu indama yara al-mubtalin bi abdanihim fa innahu yahussu bil afiyati. Dan ini pun juga satu perkara yang kalau manusia memperhatikan orang yang mendapatkan musibah pada badan mereka, maka mereka akan menyadari, oh ternyata afiah itu satu nikmat yang besar. Kayak kita sehat, lihat orang sakit, alhamdulillah saya sehat. Itu seperti itu, ya sama. Alhamdulillah saya nggak terjatuh pada perangnya orang jahiliyah, semakin bersyukur. Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahum bi. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kami dari apa yang menimpa mereka dengannya. Dan ini doa. Kalau melihat orang mendapatkan musibah, kita membaca doa seperti ini, kita nggak akan tertimpa musibah seperti ini. Ini pernah kita sampaikan, cuma nasihat para ulama, kalau membaca doa ini di hadapan orang yang terkena musibah, jangan keras-keras. Ya, koncone geludak dari kendaraan, tiba, alhamdulillah, loh, koncone tiba malah bersyukur. Tapi pelan aja, alhamdulillahilladzi afana, alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalaka. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari apa yang menimpamu. Allah ta'ala alam. Fahadihi faidatun azimah. Ini faedah yang sangat besar. Anta idza qara'ta hisalal jahiliyati wa araftaha yufiduka awalan ittiqa'a hadil hisali wal bu'da anha. Jadi kamu nanti kalau membaca perangannya jahiliyah, ya, kamu akan tahu, memberikan faedah pertama, kamu akan hindari, jaga dari perangai ini. Kemudian yang kedua, ma'rifatan biqadrin wa qimatin wa makanatid dinil azimi alladzi manallahu 'alaika bihi. Yang kedua, kamu akan tahu betapa agung, betapa besar nilai kedudukan agama yang Allah anugerahkan kepadamu. Makanya ada ayat, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan nih Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itu hendaknya mereka berbahagia. Yang itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang sering kita kumpulkan harta. Kalau mendapatkan rahmat, mendapatkan karunia Allah dibandingkan dengan harta yang kita kumpulkan, lebih baik mendapatkan rahmat, mendapatkan karunia. Dari sekian rahmat, sekian karunia, karunia Islam yang paling baik. Karunia mengetahui permasalahan jahiliyah sehingga kita bisa meninggalkan. Selesai pendahuluan beliau. Kemudian langsung lanjut masuk pada kalimat fa'ahammu ma fiha wa asyadduha khatara adamu imanil abdi bima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inin dhafa ila dzalika istihsanu ma alaihi ahlul jahiliyati tammatil khasaratu kama qala ta'ala walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Yang paling penting dari perangai jahiliyah, yang paling berbahaya dari perangai jahiliyah, ini beliau sebutkan secara global. Paling bahaya, paling penting apa? Pertama, ada mu'imanil qalbi bima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengimani hatinya dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Enggak iman terhadap risalah. Ini paling bahaya, paling penting dari perangai mereka. Yang kedua, kalau digandengkan dengan menganggap baik apa yang dia lakukan, maka sempurna kerugian. Orang kalau sudah mengingkari kebenaran, rumongso apik, wis komplit itu sulit mendapatkan hidayah.
Ya, kalau misalkan kebenaran dia tidak terima tapi nggak merasa baik, oh apa sana? Kok nggak ikut sana? Belum bisa. Masih mending lah. Ya, walaupun kalau nggak menerima kebenaran tetap kafir. Tapi saudara yang saya hormati, dua perkara ini kalau kumpul, itulah perangai jahiliyah yang paling bahaya. Apa yang dibawa Rasul nggak diimani, yang kedua merasa baik. Merasa baik. Dalilnya orang-orang yang beriman terhadap kebatilan dan kufur kepada Allah, mereka itulah orang yang merugi. Walladzina amanu bil batil. Perkara batil diimani. Kalau perkara batil diimani, kan merasa baik, merasa benar. Setelah itu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak iman kepada apa yang dibawa oleh Rasul, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kita lihat penjelasannya. Kata beliau, bada asy-syaikhu bi bidayatin muhimmatin bal bi qaidatin azimatin wa aslin matinin yufiduka fi jami'i ma sayati min masailil jahiliyati takaraha rahimallahu ta'ala. Syekh mengawali dengan permulaan yang penting, dengan kaidah yang agung, dengan pokok yang kokoh. Jadi penting, agung, kemudian kokoh, memberikan faedah padamu pada seluruh apa yang akan datang dari perangai jahiliyah. Kalau perangai jahiliyah itu nanti pokoknya ini, nolak kebenaran, merasa benar. Apa yang dibawa oleh Rasul nggak diimani, kemudian yang keduanya menganggap baik. Itu ternyata sumber kesesatan itu. Ya. Kemudian kata beliau adalah paling bahaya adamu imanil qalbi bima ja'a bi Rasul ila akhir kalamihi. Tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perangai jahiliyah. Ya, bahkan anna hisalal jahiliyati allati kanu 'alaiha wa ja'al islamu bimuharabatiha laisat 'alal mustawa wahid. Nah, ini menunjukkan kepada kita perangai jahiliyah itu yang Islam datang memerangi itu tidak dalam satu tingkatan. Jadi ada yang keras, bahaya, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Bal mutafawitah. Bahkan bertingkat. Bertingkat. Fima bainaha wa ba'duha ahdar min ba'd. Bertingkat di antaranya, kemudian ba'duha ahtaru min ba'd. Sebagiannya nanti ada yang lebih berbahaya. Lebih berbahaya dibandingkan dengan yang lain. Makanya Syekh mengatakan aham wa asyad. Disebutkan paling penting, paling berbahaya. Kalau disebutkan paling penting, paling berbahaya, berarti ada yang biasa. Ada yang biasa. Jadi sekali lagi gak sama. Ada yang kufrun akbar, nakilun minal millati Islam. Kufur akbar, keluar dari Islam. Tapi ada yang duna dalika, laisa kufrun akbar. Ada yang nanti perangai jahil itu gak kufur akbar, tapi termasuk salah satu dari dosa besar. Ya. Wa adhaimul asam lakinnahu laisa muhrijam minal millah. Nah, termasuk dosa-dosa yang besar tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Berarti apa yang disebutkan dari perangai jahiliyah semuanya itu bukan memiliki tingkatan yang sama. Oh, nanti kalau melakukan ini keluar dari Islam, enggak. Ada yang pelakunya keluar, ada yang pelakunya tidak keluar. Ya. Idan hisalul jahiliyati mutafawitah. Kalau begitu, sekali lagi, perangai jahiliyah itu bertingkat. Bertingkat. Syekh mengatakan yang pertama yang paling berbahaya. Paling berbahaya. Tadi disampaikan tidak mengimani hatinya dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Kata-kata tidak iman itu bisa sawaun kullu maja'a bihi. Jadi bisa nanti laisa mu'minan bima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam sawa'un kullu maja'a bihi. Semuanya nanti enggak diimani. Semuanya enggak diimani. Jelas kalau apa yang dibawa Rasul enggak diimani, kafir. Seperti Yahudi Nasara, semuanya diingkari. Itu jelas kafir. Yang kedua, laisa mu'miman bi ba'din ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nanti yang kedua, tidak diimaninya cuman sebagian. Kalau nggak diimani sebagian, ya sama. Tidak mengimani secara keseluruhan dengan sebagian, sama. Makanya nanti ingkaru sunnah itu ada 3 golongan. Pertama, semua hadis Nabi SAW diingkari. Ya. Kedua, hadis ahad. Hadis ahad, kalau dalam perkara akidah. Ketiga, hadis yang tidak ada pokoknya dalam Quran. Jadi kalau ada pokoknya dalam Quran, tompo. Tapi kalau nggak ada, nggak. Ya, ini satu kelompok kalau di Solo, ya, sing mengatakan anjing tidak haram. Anjing tidak haram. Ini hati-hati ini. Tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua merupakan perkara jahiliyah. Ya. Yusabu biha qalbu au qulubu ba'din nas, yang menimpa sebagian hati atau hati-hati sebagian manusia. Menimpa hati dia atau hati-hati sebagian manusia. Kemudian tadi digandengkan dengan adamu imanil qalbi, tidak mengimani hatinya. Disebutkan hatinya. Padahal keimanan itu ucapan, perbuatan, keyakinan. Tapi kenapa kok disebutkan secara khusus hati? Karena hati itu asas. Nanti dalam hadis ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa yal qalb. Ketahuilah dalam tubuh itu ada segumpal darah. Kalau baik semua baik, kalau rusak semua rusak. Ketahuilah itu hati. Disebutkan adamu imanil qalbi, hatinya tidak mengimani karena hati itu merupakan asas. Jadi orang itu baik dan tidaknya sangat kuat dipengaruhi oleh hati. Kalau pengen baik, hatinya yang diperbaiki. Hatinya yang diperbaiki. Kalau perbaikan luar, bisa itu penampilan. Ya, penampilannya misalkan wah, kayak orang soleh, kayak santrinan misalkan. Sarungan nanti jubahan kemana-mana. Gampang itu. Beli banyak yang jual. Jenggot orang metu misalkan, belikan obat iso metu itu. Tapi kalau hati itu sulit itu. Tapi saudaraku yang saya hormati, menjadi mudah bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Dan ini hati. Dan hati itu asas, kata Abu Hurairah, al-qalbu malakun walahu junudun. Fa idza saluhal maliku saluhat junudu. Wa idza fasadal maliku fasadat junudu. Kata Abu Hurairah, hati itu merupakan pimpinannya dan dia memiliki tentara. Pemimpin yang baik, komandan perang yang baik. Jadi al-qalbu malikun walahu junudun, dan dia memiliki tentara. Kalau pemimpinnya baik, tentaranya akan baik. Tapi kalau pemimpinnya rusak, tentaranya akan rusak. Lah jenderale ayo maksiat manut. Tapi kalau ayo taat, manut. Ini sangat kuat pengaruhnya. Disebutkan hati secara khusus demikian. Ma'an hadal amru laisa ala atlaqihi. Walaupun kalimat yang dibawakan oleh Abu Hurairah itu tidak secara mutlak. Kadang ada pemimpin baik, tapi sebagian tentara rusak. Wa yafsudu ba'dul jundi. Tapi ada misalkan waqad yahibul malik wa yasluhu ba'dul jundi. Ada mungkin sebagian pemimpinnya itu jelek, tapi ternyata sebagian tentara baik. Tapi permisalannya, permisalan. Tapi kalau hati enggak. Kalau hati itu enggak. Kalau hati nanti baik, enggak mungkin anggota tubuhnya itu akan menyelisih keinginan hati. Pasti nanti akan mengikuti. Tapi kalau hati rusak akan mengikuti. Jadi wal amir wan nahi al muwajjih wa baqiyatul jawarihi hiya taba'ul lahu. Yang memerintahkan, yang melarang, yang mengarahkan itu hati. Adapun anggota tubuh itu taba'ul lahu, cuman mengikuti, manut saja. Walaupun tadi contoh yang dibawakan oleh beliau, ya, Abu Hurairah itu ya nggak mutlak. Tapi intinya kalau jenderalnya baik, nanti pasukannya baik. Kalau jenderalnya jelek, pasukannya jelek. Wallahu ta'ala alam. Fa idza kana qalbul insani wal iyad billah lam yu'min bima ja'a bi rasul
au bi ba'di majabi rasul kaifa yakunu fi'luhu lil khairi wa inayatuhu. Ini pertanyaannya, kalau hati manusia wal iyadu billah enggak iman dengan apa yang dibawa oleh Rasul SAW, atau tidak mengimani sebagian yang dibawa oleh Rasul, bagaimana perbuatannya? Bagaimana mungkin perbuatannya terhadap kebaikan, perhatiannya terhadap kebaikan? Ya nggak mungkin nggak percaya kok. Orang kalau nggak iman, ya sulit untuk bisa semangat melakukan. Tapi kalau keimanan, semangat. Kenapa? Loh, ini masalah iman nih. Masalah keimanan. Ini saudara yang saya hormati, disebutkan hati pentingnya seperti itu. Kemudian apa obatnya? Walihada a'damu asasi fi babina hada babul hadri min hisalil jahiliyah. Karena inilah jadi asas yang paling agung dalam bab kita ini, peringatan dari perang orang jahiliyah. Maka nasihat beliau, an yajtahidal muslimu fi imarati qalbih bihubbi maja'abi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim itu sungguh-sungguh untuk memakmurkan hatinya. Pertama, cinta dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta dulu. Karena semuanya itu berawal dari cinta. Orang mengikuti, semangat, ringan, melakukan itu karena cinta. Ya, sudah pernah kita kasih contoh. Wong ki yen seneng. Namanya seneng itu sudah, walaupun orang memandang kaya ngono dilakoni. Saya pernah cerita, delok wong mancing itu di Kidul Mbacem itu nyemplung. Nyemplung segini nih. Ya, atau yang di daerah mana itu yang Batu Rono Ngitan Bablas itu. Kan dari atas kelihatan, nyemplung segini nih. Padahal banyune wah sejernih aqua. Jernih aqua. Ning yen wis disaring ya. Banyune kayak gitu. Banyune kayak gitu kan enggak jernih. Ya. Tapi orang nyemplung. Kalau kita mending timbang ngono mbok mending nggo tuku pakan itu kok niwak sekarang goreng aja. Tapi kalau orang seneng, wah itu wis njeluk wong lewat, "Mas tolong foto-foto Mas." Diposting kemana-mana itu. Seneng itu, padahal itu iwak ya. Jamaah yang saya hormati, cinta dulu. Apa yang dibawa oleh Rasul itu cintai dulu. Cintai dulu. Ini obat dari perangnya jahiliyah tadi. Yang kedua, ya, bihubbi majabi Rasul wa hubbi dinihi. Cinta agamanya. Cinta kepada agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa hubbi huwa. Cinta kepada dia. Cinta syariat, cinta agama, cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini sungguh-sungguh dulu. Mencintai pribadinya itu sudah kunci kebaikan. Karena inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membenci Muhammad putus dari barokah. Kalau benci dari Nabi putus barokah, berarti cinta Nabi itu kunci keberkahan. Kalau cinta beliau pribadi kan, mencintai apa yang beliau bawa itu lebih bagus lagi. Mencintai apa yang beliau bawa atau mencintai agamanya. Lah ini saudara yang saya hormati, 3 perkara ini. Wa an yarda qalbuhu bidzalika, supaya hatinya juga ridho dengan itu. Hatinya ridho dengan itu. Kata Nabi SAW, da qata'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Allah, ya. Jadi kalau seseorang sudah ridho Allah sebagai sesembahan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Rasul, dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman itu manisnya ketaatan. Ketaatan itu terasa manis, nyaman. Ini balasan. Jadi 3 ini obat perangnya jahiliyah. Yang keempat, wa an yabghadu kullama halafa dzalika. Membenci semua yang menyelisih. Jadi kalau ada semua yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus benci. Kita harus benci. Ah, ini menyelisih, kita harus juga suka. Berarti 4 obatnya. Cinta apa yang datang dari beliau, cinta agama, cinta pribadi. Yang keempatnya, membenci yang menyelisih Nabi kita Muhammad SAW. Wes, kalau ini bisa kita amalkan,
selamat dari perangai jahiliyah yang paling asyad, paling keras bahayanya. Ya. Kemudian nasihat beliau, wahud qaidatan indaka wahudha, ambil ia, yakni kaidah yang di sisimu, kullun ma halafa hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa jahiliyah. Setiap yang menyelisih petunjuk Nabi itu jahiliyah. Ini kaidah penting. Jadi kalau petunjuk Nabi diselisihi, oh jahiliyah itu. Li'anal haqqa wal huda bayanahu Nabi SAW bayanan taman. Iqra' dalika fi qouli ta'ala. Maka kebenaran petunjuk itu sudah Nabi terangkan dengan penjelasan yang sempurna. Silakan baca. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Dan surat Al-Maidah ayat yang ketiga ini merupakan keistimewaan hari Arafah. Karena ini diturunkan di hari Arafah ketika Rasulullah SAW sedang wukuf di Arafah pada hari Jumat, berarti pada Haji Akbar. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Sudah sempurna. Berarti setiap penyelisihan yang sempurna itu jahiliyah. Menyelisih Quran, menyelisih petunjuk Nabi, itu jahiliyah. Al-haq huwa ma ja'a bihi shalawatullah wassalamu alaihi. Kebenaran itu apa yang dibawa oleh Rasul. Idan ahtaru ma yakunu alal insan fi hadzal babi adamu imani qalbihi bima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, yang paling bahaya atas manusia dalam bab ini adalah tidak mengimani hatinya dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini poin 1. Jadi nggak iman hatinya, itu termasuk paling bahaya. Obatnya diingat-ingat 4. Obatnya 4. Cinta Nabi, cinta agamanya, cinta syariat yang beliau bawa. Yang keempat, membenci semua yang menyelisih. Kenapa kita harus benci? Beliau sudah ingatkan kaidah, semua yang menyelisihi, ingat menyelisih ya, petunjuk Nabi SAW, jahiliyah. Karena setelah kebenaran itu kebatilan, menyelisihi. Wallahu ta'ala alam, ini dulu. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk pada pembahasan tentang rincian kalau digabungkan dengan menganggap baik. Sudah nggak iman tambah merasa baik, itu parah itu parah. Wallahu ta'ala alam. Ada yang tanyakan, kalau bisa kita jawab. Cukup ya? Jadi cara supaya hati itu terjaga, pertama minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati kita dalam jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk doa yang Rasul tuntunkan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaan. Kemudian bersihkan. Engkau zat yang paling baik membersihkan jiwa. Karena engkau pemilik jiwa, karena engkau tuannya jiwa. Dengan doa. Yang kedua, itu dengan amalan seperti baca Quran, zikir, sholat. Itu semuanya bisa berpengaruh kepada hati. Bisa berpengaruh kepada hati, termasuk sedekah. Itu bisa membersihkan jiwa. Jadi amal-amal ketaatan. Semua amal takwa itu berpengaruh kepada kebaikan jiwa. Itu yang kedua. Yang ketiga, berteman dengan orang yang soleh. Berteman dengan orang yang soleh. Kalau kita teman dengan orang yang jelek, itu biasanya kita kepengaruh. Berteman dengan orang yang jelek, kepengaruh. Tapi kalau berteman dengan orang yang baik, ketemu dengan yang ikhlas, kita dapat barokahnya, kepengaruh nanti. Yang keempat, mengingat keutamaan kebersihan jiwa. Kebersihan jiwa itu
Sisi keutamaannya tadi dibawakan hadis, termasuk sumber kebaikan seluruh anggota tubuh. Nanti manfaatnya melampaui negeri akhirat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di satu hari kelak harta dan anak tidak mendatangkan manfaat kecuali yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Itu termasuk sebab kebaikan hati. Sebab kebaikan hati itu nanti ya, jangan banyak bicara, ya, berlebihan bicara, berlebihan makan, itu juga nanti berpengaruh kepada hatinya keras. Tertawa sampai terbahak-bahak. Tersenyum boleh, tertawa ada riwayat Rasul juga pernah tertawa. Tapi kalau sampai ya terbahak-bahak, ngakak-ngakak, itu bisa berpengaruh pada kerusakan hati. Wallahu ta'ala alam. Itu diantara kiatnya. Dan memang harus terus diperhatikan. Terus diperhatikan. Nanti kalau enggak, lengah sejenak sudah. Wallahu ta'ala alam. Nah, ngakak ya. Cukup. Jadi boleh, menyembelih itu boleh tanggal 11, 12, 13. Itu diperbolehkan. Tapi kalau afdoliyahnya habis sholat menyembelih. Karena fasolli li rabbika wanhar. Perintahnya menyembelih. Kedua, Nabi habis sholat langsung menyembelih. Ya. Kemudian ketiga, dihitung orang yang bersegera menuju ketaatan. Keempat, daging itu di hari penyembelihan itu orang berhasrat. Tapi kalau sudah mau beli tanggal telulas wae. Selak ngentos katanya. Tapi kalau langsung kan seneng ya. Langsung seneng. Hari pertama nyembelih itu sudah marem. Begitu mangan warak, nanti hari kedua wis marem saya. Itu utamanya seperti itu. Ya cuman yang jadi masalah tadi malam itu saya ngisi di Gedongan. Itu salah satu jamaah ya, sholatnya di CI. Kan kalau kita nanti tanggal 1-nya hari Selasa kan berarti sholatnya hari Kamis. Ya, sholatnya di CI hari Rabu. Hari Rabu. Ya. Sementara dia ikut kurban di situ. Gimana? Ya, saya katakan sholat hari Rabu itu gimana pendalilannya? Gimana pendalilannya? Masa tanggal 9 sudah sholat hari raya? Ya, alasannya ikut Mekah. Ikut Mekah. Lalu caramu piye? Zaman biyen piye ikut Mekah? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Masa syariat hanya berlaku ketika ada teknologi? Nggak ada teknologi? Nggak bisa. Apa ada ketentuan kita harus Mekah? Ikut Mekah. Tapi ikut ru'yah setiap negeri. Hadisnya jelas kisahnya Ibnu Abbas. Muawiyah di Syam sudah masuk waktu, sudah sholat hari raya. Tapi Ibnu Abbas di Madinah belum. Seperti inilah kami diperintah oleh Nabi. Ya, itu soalnya keliru. Kemudian nyembelih. Ya, awang tanggal 9 menyembelih, bahaya, nggak sah. Akhirnya saya sampaikan terus gimana? Ya tarik saja. Kalau nyembelih hari Rebo, saya nggak jadi ikut. Oh, wis batu tukone sapi, salahmu. Katanya dulu ikut pemerintah ya. Ya, salahmu. Minta aja. Nanti setelah itu kalau dikasihkan ya alhamdulillah. Kalau itu belikan kambing nyembelih nanti hari yang sesuai dengan ketentuan syariat. Ya nggak sah. Tapi kalau diundurkan boleh. Diundurkan boleh. Makanya kalau masih ngotot ya wis salat Rebo ya wis tanggung dhewe. Ning mesakne sing salat Kemis punya sembelian ya jumbo belah sih. Jangan kamu sembelih dulu. Kenapa? Oh, dia belum sholat kok. Allah Ta'ala alam. Seperti itu. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.